Halo semua people bumi yang budiman, gimana kabarnya? Masih encer? Oke, pada video kali ini admin Tanfan akan membahas sebuah alur cerita film dengan judul The Authors tahun 2001. Film ini bergenre horor psikologi. Ya, seperti genrenya, film ini akan membuat psikologi antum-antum semua dibuat shock di ending film karena plot twist yang sangat jigong di akhirnya. Jadi untuk antum-antum sekalian dimohon untuk menyimak video ini sampai akhir agar kalian mengerti akan alurnya. Dan oke, mari kita bahas. Di awal film kita diperlihatkan dua ekor wanita dan seorang pria parubaya datang ke sebuah rumah megah yang diselimuti dengan kabut yang sangat tebal. Mereka datang ke rumah megah itu karena ingin bekerja di sana sebagai pembantu dan juga tukang kebun. Rumah megah ini adalah milik seorang wanita yang bernama Grace yang tinggal bersama kedua anaknya. Setelah masuk ke dalam rumah, mereka bertiga lalu memperkenalkan diri kepada Grace yang dikatakan telah membuka lowongan pekerjaan di sebuah koran. Mereka adalah Berta, Edmund, dan juga Lydia yang bisu dan memiliki paras seperti orang yang selalu ketakutan. Grace di sini merasa keheranan karena dia tidak pernah merasa membuka lowongan pembantu di dalam koran seperti yang mereka bertiga katakan tadi. Beberapa saat kemudian, Grace lalu mengantarkan mereka menuju kamar di mana mereka akan tidur selama bekerja di rumah ini. Grace juga berkata kepada mereka bahwa pembantunya yang lama tiba-tiba menghilang dan tidak mengambil gajinya sama sekali. Dan juga suaminya yang bernama Charles tidak pernah pulang semenjak menjadi tentara dan ikut dalam Perang Dunia Kedua. Di sini Grace juga memberikan peraturan bahwa mereka tidak boleh membuka pintu lain jika pintu yang mereka buka sebelumnya belum ditutup kembali. Ia kembali menjelaskan kepada mereka bertiga bahwa di rumah ini tidak ada listrik, telepon maupun radio. Dia juga melarang anak-anaknya untuk memainkan sebuah piano tua yang berada di rumahnya ini. Sekali lagi, Grace di sini menjelaskan alasan dirinya melakukan semua itu karena ingin mencari ketenangan dan dia telah melakukannya sejak perang melawan Jerman dulu. Grace juga meminta kepada mereka untuk selalu menutup gorden jendela karena kedua anaknya memiliki alergi terhadap cahaya matahari yang sangat kuat dan jika sampai terkena kulit anaknya itu akan melepuh dan tubuhnya menjadi lemas. Singkat cerita, pada malam hari saat anak Grace yang bernama Nicholas dan Anne sedang belajar bersama, ia dengan tegas meminta kedua anaknya itu untuk belajar sendiri-sendiri di ruangan yang terpisah. Grace bersikap seperti itu karena ia ingin kedua anaknya itu bisa mandiri. Nicholas yang belajar di ruang baca lalu merasa ketakutan dan mengadu kepada ibunya. Grace lalu berkata kepada Nicholas bahwa jika dirinya sedang ketakutan, dia harus selalu memegang kalung salib miliknya ini. Singkat cerita, saat Berta sedang membersihkan ruang tamu rumah itu, Grace lalu bertanya kepada Berta apakah Lydia telah bisu sejak dilahirkan dulu. Berta yang mendengar pertanyaan Grace ini lalu berkata tidak dan bergegas pergi meninggalkan Grace di ruangan itu sendirian. Tidak lama kemudian, Grace lalu mendengar sebuah suara tangisan dari dalam rumahnya ini. Dia lalu berlari untuk memeriksa keadaan kedua anaknya, namun ternyata tangisan itu bukan tangisan dari Nicholas ataupun Anne. Saat Grace bertanya kepada Anne, "Wahai Anne, apakah dirimu ini tadi menangis ataukah engkau mendengar sebuah suara tangisan di dalam rumah ini?" Anne lalu berkata kepada ibunya bahwa yang menangis tadi adalah seorang anak yang bernama Victor yang tidak menyukai rumah ini dan meminta mereka untuk segera pergi dari rumah ini. Mendengar perkataan anak perempuannya ini, Grace merasa tidak percaya dan kemudian bertanya kembali di mana anak bernama Victor itu sekarang berada. Anne menjawabnya bahwa Victor telah pergi dan berlari menuju pintu di pojok ruangan ini. Grace yang mendengar perkataan anaknya ini kemudian berkata bahwa tidak mungkin ada seorang anak yang bisa masuk ataupun keluar dari ruangan itu karena pintu itu sedang terkunci. Beberapa saat kemudian, Grace kemudian kaget saat dirinya melihat bahwa pintu yang seharusnya terkunci tiba-tiba sudah terbuka sendiri. Di tengah malamnya, Anne kemudian terbangun karena gorden jendela kamarnya yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dia lalu membangunkan adiknya Nicholas. Namun Nicholas yang terbangun malah menuduh bahwa itu adalah ulah kakaknya sendiri. Mendengar tuduhan adiknya ini, Anne kemudian menjelaskan bahwa yang membuka gorden itu bukanlah dirinya, melainkan si Victor yang membukanya. Dia juga menyuruh Victor untuk pergi dari balik gorden kamarnya ini. Nicholas kemudian berbalik badan karena ketakutan dengan apa yang dikatakan oleh kakaknya ini.
Anne kemudian menutup gorden itu sambil meledek adiknya yang sedang ketakutan itu. Beberapa saat kemudian, gorden itu pun terbuka kembali. Anne lalu meminta Nicholas untuk bersama-sama bilang kepada Victor agar tidak mengganggu mereka. Kembali setelah itu, terdengar suara anak kecil yang lain meminta Anne dan juga Nicholas untuk pergi dari rumahnya ini. Kembali Nicholas yang masih tidak percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh kakaknya ini, lalu berpikir bahwa kakaknya itu masih mengerjainya. Anne lalu berkata kepada Victor untuk menyentuh bibir Nicholas ini agar dia percaya dan tidak menganggapnya berbohong. Mendengar perkataan kakaknya itu membuat Nicholas berteriak dan juga menangis memanggil ibunya. Grace kemudian datang ke kamar anaknya itu dan berusaha menenangkan Nicholas sambil marah kepada Anne yang telah membuat Nicholas ketakutan. Anne kemudian mencoba menjelaskan bahwa dirinya tadi tidak berbohong tentang keberadaan Victor. Anne kemudian dihukum oleh Grace untuk berdoa selama 3 hari dan disuruh untuk mempelajari kitab suci juga. Grace yang sedang menenangkan diri dengan merajut baju kemudian dibuat geram saat mendengar suara keributan dari lantai atas rumahnya ini. Dia berpikir bahwa itu adalah suara langkah kaki Lydia, namun ternyata Lydia sedang di luar bersama Berta. Grace yang ketakutan kemudian berlari ke arah tangga dan bertanya kepada anaknya Anne. Anne lalu berkata kepada ibunya bahwa suara itu berasal dari kamar di pojok rumah yang berisi barang-barang yang tidak terpakai. Grace yang penasaran kemudian masuk ke kamar itu. Namun setelah masuk, dia tidak menemukan siapa-siapa di kamar itu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar suara bisikan manja yang berbisik kepada Grace. Grace panik kemudian membuka semua penutup barang-barang yang berada di kamar itu. Saat Grace menutup cermin, dia lalu melihat pintu di kamar itu tertutup dengan sendirinya. Dia lalu berpikir bahwa ada orang atau hewan yang masuk di rumahnya ini. Singkat cerita, Grace lalu meminta pembantunya untuk membuka semua gorden yang menutupi rumahnya ini. Dia lalu mengambil senapan dan mencari tahu apa yang sebenarnya sedang mengganggunya itu. Setelah beberapa saat mencari ke setiap sudut rumahnya ini, Grace ternyata tidak menemukan apapun yang telah mengganggunya tadi. Dia lalu menemukan sebuah foto tua yang berada di ruangan ini terlihat aneh, karena semua foto yang ada memperlihatkan orang yang sedang tertidur. Beberapa saat kemudian, Berta kemudian datang dan melaporkan kepada Grace bahwa tidak ada penyusup yang masuk di rumahnya ini. Grace lalu bertanya kepada Berta tentang album foto yang sedang dia bawa ini, yang menampilkan foto-foto orang yang sedang tertidur. Berta kemudian berkata kepada Grace bahwa album foto yang dia bawa itu adalah sebuah album foto kematian dari orang-orang yang telah meninggal. Zaman dahulu banyak sekali orang-orang yang memotret keluarganya yang telah meninggal dan mereka membuat album foto kematian ini dan berharap roh mereka akan hidup di dalam foto itu. Singkat cerita, malam hari pun datang. Terlihat Grace di sini terjaga semalaman karena masih memikirkan tentang kejadian semalam. Dia lalu masuk ke kamar anaknya dan mencium anak-anaknya yang sedang tertidur itu. Kesepian dan kerinduan Grace kepada suaminya yang tidak kunjung pulang membuatnya rapuh dan kemudian memeluk baju suaminya ini sambil menangis. Di tengah kesedihannya, tiba-tiba Grace dikagetkan dengan suara piano miliknya berbunyi dengan sendirinya. Dia lalu bergegas melihat ke ruangan tengah di mana piano itu berada. Sesampainya di ruangan itu, ia tidak melihat ada seseorang di sana yang sedang memainkan piano miliknya. Grace dengan wajah yang kebingungan, lalu mengunci piano itu dan kemudian keluar dari ruangan itu. Namun saat Grace memeriksa pintu ruangan ini, tiba-tiba pintu itu tertutup dengan keras dan membuat dirinya terjatuh. Grace kemudian mencoba membuka pintu ruangan itu sambil berteriak memanggil Berta dan membukakan pintu yang terkunci. Saat masuk ke ruangan itu kembali, Grace lalu mendapati bahwa piano yang tadi telah dia kunci ternyata terbuka kembali. Padahal dia ingat betul bahwa ia telah mengunci piano itu. Di keesokan paginya, Grace yang merasa rumahnya telah diteror oleh makhluk halus lalu berniat ingin ke desa untuk memanggil pendeta agar rumahnya diberkati. Berta yang melihat majikannya akan pergi ke desa kemudian memperingatkannya bahwa ada kabut yang sangat tebal telah menutupi jalan menuju ke desa. Grace yang bersikeras kemudian beranjak pergi meninggalkan Berta begitu saja. Sebelum pergi, ia selalu berkata kepada Edmund untuk mengecek seluruh pekarangan karena dia pernah diberitahu bahwa ada 3 buah makam yang berada di halaman rumahnya ini.
Grace di sini curiga bahwa pengganggu di rumahnya ini disebabkan oleh makam yang berada di sekitaran halaman rumahnya itu. Saat Grace beranjak pergi memasuki jalan yang berkabut, Berta kemudian mendekati Edmund. Terlihat di sini ada sebuah keanehan yang sedang mereka berdua sembunyikan. Berta lalu berkata kepada Edmund bahwa Grace tidak akan pergi jauh karena jalan yang telah tertutup oleh kabut yang sangat tebal ini. Edmund kemudian bertanya kepada Berta, kapan mereka akan menceritakan yang sebenarnya kepada Grace dan juga anak-anaknya itu. Wow, apa yang disembunyikan oleh mereka nanti akan terjawab. Lanjut, di sini Berta kemudian menjawab bahwa nanti jika waktunya telah tepat, kita akan memberitahu mereka. Berta lalu menyuruh Edmund untuk menutupi makam yang tadi dibicarakan oleh Grace dengan daun-daun kering di sekitarnya. Di lain tempat, Grace yang tadi berusaha menuju desa, kemudian tersesat karena kabut yang menutupi jalan. Dia lalu melihat bayangan seseorang yang mendekat ke arahnya dan ternyata bayangan itu adalah Charles sang suami yang telah lama pergi karena ikut berperang. Melihat sang suami kembali, Grace begitu sangat bahagia dan segera memeluknya. Dia mengira bahwa suaminya telah meninggal karena perang. Terlihat ia sangat terharu dengan kedatangan suaminya ini. Singkat cerita, Grace lalu mengajak suaminya ini untuk segera pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, terlihat Berta begitu keheranan melihat Charles yang tiba-tiba pulang bersama Grace. Charles kemudian masuk ke kamar anaknya dan terlihat Anne dan juga Nicholas begitu sangat bahagia melihat kedatangan ayah mereka ini. Siang harinya, Grace lalu menyiapkan makan siang dan mengajak suaminya itu untuk makan siang bersama. Namun Charles menolak ajakan istrinya ini dan segera menuju ke kamar untuk segera tidur. Grace terlihat begitu bersyukur karena keluarganya sekarang telah berkumpul kembali seperti dulu. Saat di meja makan ini, Anne kemudian menyinggung tentang makhluk lain yang mengganggu mereka di dalam rumah mereka. Grace kemudian menyangkal perkataan anaknya ini dan dia meyakinkan Anne bahwa tidak ada makhluk lain yang berada di rumah mereka ini selain mereka. Grace berbohong kepada anaknya untuk menenangkan mereka agar kebahagiaan yang dia rasakan atas kepulangan suaminya ini tidak terganggu karena cerita horor itu. Mendengar penjelasan ibunya, Anne kemudian marah karena ibunya yang tidak percaya dengan ceritanya itu. Dia lalu berlari ke kamarnya dan segera dihampiri oleh Berta yang berusaha menenangkannya. Berta berkata kepada Anne bahwa dia percaya dengan ceritanya karena dia juga melihat makhluk itu. Berta kemudian meminta Anne untuk bersabar karena cepat atau lambat ibunya pasti melihat makhluk ini juga. Malam harinya, Grace kemudian memakaikan baju baru berwarna putih kepada Anne untuk merayakan kedatangan ayahnya yang telah pulang tadi. Grace lalu menuju ke kamarnya dan membangunkan suaminya ini yang tidak mau makan selepas kepulangannya. Melihat suaminya yang selalu tidur dan tidak mau makan membuat Grace sangat sedih. Dia lalu masuk ke sebuah kamar untuk melihat keadaan Anne yang sedang bermain di bawah lantai kamar itu. Melihat keadaan anaknya ini membuat Grace marah dan kemudian menegur Anne karena takut baju barunya itu kotor. Grace kemudian kaget karena melihat tangan anaknya terlihat seperti tangan nenek tua yang tidak dia kenal. Perlahan, Grace kemudian mendekat ke arah anaknya itu dan betapa kagetnya dia mengetahui bahwa wajah anaknya ini telah berubah menjadi sosok nenek-nenek yang tidak dia kenal. Grace kemudian meneriaki sosok nenek tua itu sambil menanyakan di mana keberadaan anaknya. Mendengar pertanyaan Grace, sosok nenek tua itu lalu mengatakan bahwa dia adalah Anne, anaknya sendiri. Grace lalu menyerang sosok nenek tua itu dan memaksanya memberitahu di mana keberadaan anaknya itu. Setelah berhasil melepas penutup kepala baju itu, terlihat sosok nenek tua tadi menghilang dan berubah menjadi anak perempuannya lagi. Di sini terlihat Anne begitu ketakutan melihat ibunya yang telah menyerangnya. Berta kemudian datang dan mengajak Anne pergi sambil menunggu keadaan Grace menjadi tenang kembali. Singkat cerita, Grace kemudian mendatangi Berta dan kemudian berkata dia sangat bingung dan merasa sangat bersalah dengan apa yang telah dilakukan kepada Anne tadi. Anne yang berada di kamar terlihat begitu trauma sambil bercerita kepada adiknya Nicholas bahwa ibunya telah menyiksanya seperti dulu. Namun Nicholas di sini kemudian berkata kepada Anne bahwa dia tidak ingat dengan kejadian dahulu seperti yang dikatakan kakaknya ini. Di lain tempat, Charles yang telah bangun dari tidurnya kemudian berkata kepada Grace bahwa dia harus menyayangi kedua anaknya dan juga mengatakan bahwa dia juga sangat menyayangi istrinya ini. Charles lalu mengatakan pada Grace bahwa dia harus segera pergi meninggalkannya lagi untuk berangkat kembali berperang.
Mendengar perkataan suaminya itu, membuat Grace begitu sangat marah dan juga sedih. Ia berkata kepada Charles bahwa perang sudah usai dan dia tidak perlu berangkat berperang lagi. Sebelum pergi berperang lagi, terlihat Grace dan juga Charles melakukan kuba-kuba untuk yang terakhir kalinya. Beberapa saat kemudian setelah selesai berkuba-kuba, Charles pun pergi dari rumah itu untuk pergi berperang kembali. Saat terbangun, Grace mendapati bahwa suaminya telah pergi meninggalkannya lagi untuk ikut berperang. Dia lalu menuju gerbang rumahnya sambil meratapi kepergian suaminya ini. Beberapa saat kemudian, Grace lalu dikagetkan dengan teriakan Anne dari dalam rumah. Ia kemudian bergegas masuk ke rumahnya itu lalu mendapati semua gorden di rumahnya telah menghilang secara misterius. Grace yang panik kemudian segera menutupi anaknya itu dengan bajunya agar tidak terkena sinar matahari secara langsung. Dia kemudian membawa anaknya itu ke dalam sudut rumah untuk menyelamatkan mereka. Singkat cerita, dengan hilangnya gorden-gorden itu membuat Grace di sini semakin curiga kepada para pembantunya. Dia lalu bertanya kepada Lydia yang bisu itu tentang di mana sebenarnya gorden-gorden miliknya ini. Lydia yang ketakutan langsung meninggalkan Grace tanpa menjawab pertanyaannya. Berta kemudian berkata kepada Grace bahwa orang-orang yang mengambil semua gorden miliknya ini mungkin menginginkan agar cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumah. Dan dia juga meyakinkan Grace bahwa kedua anaknya telah sembuh dari penyakit anehnya dan tidak perlu mengkhawatirkan cahaya matahari yang mengenainya. Mendengar perkataan Berta ini membuat Grace kaget dan dia segera mengambil senapan miliknya lalu mengusir para pembantunya itu. Dia berpikir bahwa para pembantunya ini akan berniat jahat kepada keluarganya. Setelah para pembantunya pergi, Grace kemudian mencari di mana gorden-gorden miliknya ini di seluruh sudut rumah. Namun setelah lama mencari, Grace juga tidak kunjung menemukan di mana gorden miliknya itu berada. Malam harinya, Anne yang menganggap ibunya semakin gila kemudian mengajak Nicholas untuk kabur dari rumah dan mencari ayah mereka. Dia lalu melompat dari kamarnya bersama dengan adiknya Nicholas yang turut ikut kabur bersamanya. Grace yang masih penasaran dengan keberadaan gorden-gorden miliknya lalu menyadari bahwa dia belum mengecek kamar dari pembantunya tadi. Dia lalu masuk ke kamar pembantunya itu dan betapa kagetnya dia mendapati sebuah album foto yang bertanggal tahun 1891 berisi foto-foto dari para pembantunya tadi. Ternyata album foto yang ditemukan Grace ini adalah sebuah album foto kematian yang berisi dari para pembantunya itu. Di sini Grace baru menyadari bahwa para pembantunya itu telah meninggal sejak 1 abad yang lalu karena terkena penyakit TBC. Anne dan Nicholas yang berhasil keluar dari kamarnya kemudian berjalan di pekarangan rumah mereka. Mereka lalu mendapati 3 buah makam yang berada di halamannya itu bertuliskan nama-nama dari para pembantunya yang telah diusir oleh ibunya tadi. Saat menoleh ke belakang, terlihat Berta, Edmund, dan Lydia yang telah menjadi hantu berada di belakang Nicholas. Anne lalu berteriak kepada adiknya untuk mengajaknya segera masuk kembali ke dalam rumah. Grace yang mengetahui bahwa para pembantunya adalah hantu, kemudian bergegas menyelamatkan anak-anaknya untuk bersembunyi di dalam rumah. Berta yang semakin mendekat kemudian berkata kepada Grace bahwa ada makhluk lain yang lebih menyeramkan berada di dalam rumahnya dan berusaha mengusir mereka. Keadaan Grace ini begitu sangat sulit karena jika dia keluar dia harus berhadapan dengan hantu-hantu pembantunya tadi. Namun jika dia berada di dalam rumah ini, dia harus berhadapan dengan makhluk lain yang sedang mengincar mereka bertiga. Singkat cerita, terdengar suara teriakan kedua anak Grace dari lantai atas rumahnya itu. Di sini, terlihat Anne dan juga Nicholas ditangkap oleh sosok wanita tua yang kemarin telah dilihat oleh Grace memakai baju anaknya itu. Grace kemudian bergegas menuju atas rumahnya untuk mencari keberadaan kedua anaknya yang berteriak tadi. Tiba-tiba, saat Grace membuka pintu kamarnya itu, dia melihat kedua anaknya seperti sedang diinterogasi oleh beberapa orang dan salah satunya nenek-nenek tua yang kemarin ia lihat. Terlihat wanita tua tadi menanyakan kepada Anne dan juga Nicholas apa yang telah dilakukan oleh ibunya hingga tega membunuh mereka berdua. Dan fakta mengejutkan terungkap di sini. Di sini kita baru menyadari bahwa Grace dan kedua anaknya telah meninggal. Dan nenek tua itu adalah paranormal. Dan orang-orang yang berada di ruangan itu adalah orang yang sekarang menempati rumah itu. Mereka sedang melakukan pengusiran setan yaitu si Grace dan anak-anaknya tadi. Keadaan ini sungguh membuat kita dan Pak Jokowi yang melihatnya ikut menjadi kaget.
Ternyata penyebab tewasnya Grace dan anak-anaknya itu karena dulu ia telah membunuh kedua anaknya ini dengan bantal dan dia kemudian bunuh diri dengan menggunakan senapan yang selalu dia bawa tadi. Di sini kita juga mengetahui bahwa makhluk yang dikira oleh Grace telah mengganggu keluarganya tadi ternyata adalah manusia yang sedang melakukan pengusiran hantu terhadap Grace dan juga anak-anaknya. Dan mengenai Victor yang selalu dikatakan oleh Anne, itu adalah anak dari keluarga baru itu. Oke, lanjut. Grace di sini terlihat begitu sangat shock mengetahui kenyataan bahwa dirinya telah meninggal. Beberapa saat kemudian, Grace kemudian ingat tentang semua kejadian yang telah dia lakukan dulu hingga membuat anaknya terbunuh. Grace kemudian meminta maaf kepada anaknya tentang apa yang telah dia lakukan dahulu pada mereka. Dan Grace selalu berjanji kepada kedua anaknya ini untuk menyayangi mereka dan juga tidak membiarkan orang lain menempati rumahnya ini. Anne dan Nicholas pun kemudian tidak takut lagi dengan cahaya matahari. Manusia-manusia yang tadi melakukan pengusiran hantu lalu pergi dari rumah ini dan film ini pun berakhir. Jadi gimana? Apa kalian kaget dengan endingnya? Inti dari film ini adalah si Grace dan anaknya itu sudah lama meninggal dan ia tidak tahu bahwa mereka sudah meninggal. Sedangkan suami dari Grace yang tadi kembali ternyata juga sudah meninggal saat di peperangan. Film ini merubah perspektif kita terhadap hantu-hantu di luar sana, bahwa ternyata hantu juga mengira kita adalah hantu. Saya Admin Tanfan pamit undur diri dan terima kasih. Jadi gimana intonasi suara saya ketika menceritakan alur cerita kali ini? Apakah terlihat sedikit berbeda? Ya mungkin terlihat bukan terlihat, terdengar sedikit berbeda, tapi ya keren ya. Oke, terima kasih.